Itu karya-karyanya Fatimah Mernissi. Yang paling awal itu disertasinya, Beyond the Veil. Terus The Veil and the Male Elite. Itu nanti sebagian besar kajiannya, buku kedua itu tentang Nabi dan istri-istrinya. Terus Women's Rebellion and Islamic Memory tahun 93. Dreams of Trespass. Ini nanti yang diterjemahkan, kalau versi Amerikanya judulnya jadi Harem Within. Ya, itu yang tentang harem itu. Itu makna letterleknya yo, mimpi yang terlarang. Kalau saya lebih puitis judul Dream of Trespass daripada Harem Within. Nah, mimpi yang terlarang. Kalau di buku itu digambarkan bagaimana pinginnya Fatimah Mernissi kecil itu keluar dari harem, pingin jalan-jalan di luar kayak yang lain, kayak laki-laki. Cuma tidak bisa. Bisanya cuma ngintip dari, apa ngintip bahasa Indonesia nih? Mengintip ya? Iya, ya mengintip. Masa menginjek? Nggak bisa. Ya mengintip dari lubang kuncinya harem itu, lihat keluar, lihat orang jalan-jalan dia senang, dia sendiri nggak bisa keluar. Dreams of Trespass. Terus Shahrazad Goes West, itu yang tak ceritain tadi. Shahrazad pergi ke barat. Saya tidak tahu ini jangan-jangan terinspirasi oleh ceritanya Sun Gokong itu, mencari kitab ke barat. Ya, jadi nyari inspirasi ke barat. Shahrazad Goes West. Dan belakangan dia nulis Islam and Demokrasi. Di The Veil and the Male Elite itu ada kalimat yang menunjukkan betapa seriusnya dia ingin merombak pemahaman umat Islam tentang perempuan. Dia bilang, inspired by a fierce desire for knowledge, karena terdorong, terinspirasi oleh keinginan yang sangat kuat untuk tahu. Karena dia ini sering ketemu hadis, sering ketemu sunnah yang menurut dia nggak masuk akal. Antara lain dia pernah ke pasar, terus ngobrol entah tentang apa, tiba-tiba pedagang pasarnya bilang, nyitir hadis itu, la yufliha qaumun wala amrohun imro'atan. Ndak akan bahagia, ndak akan jaya satu kaum kalau pemimpinnya perempuan. Dan ditegaskan itu hadis. Itu berhari-hari ndak bisa tidur Fatimah Mernissi. Apa iya ya Nabi Muhammad itu kayak gitu orangnya? Padahal dibandingkan dengan narasi sirah yang lain tidak segitunya. Salahnya di mana? Makanya terus dia, I read At-Tabari and the other writer, especially Ibnu Hisham, author of Sirah. Dia baca Tabari, baca sirahnya Ibnu Hisham. Ibnu Sa'ad, pengarang Tabaqat Kubro. Al-Asqalani yang nulis Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Kemudian menggali Bukhari, Nasa'i, dan semua kitab-kitab hadis. All of this in order to understand and clarify the mystery of the misogyny that Muslim women have to confront even in the 90s. Semua ini karena aku ingin paham dan memperjelas misteri misogini. Misogini itu kebencian pada perempuan yang harus dihadapi wanita muslim, perempuan muslim, bahkan hingga tahun 90-an ini. Kan banyak orang berdasarkan dalilnya pakai Al-Quran. Karena seringkali hanya diambil redaksi ayatnya. Misalnya ada ayat yang di surat An-Nisa itu yang kalau wanita itu nusus ada fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhoji wadribuhunna. Jadi kalau laki-laki ingin mukuli perempuan, dalilnya ada di surat An-Nisa itu. Sebaliknya tidak ada. Kalau perempuan ingin mukuli laki-laki, tidak ada dalilnya.
Jadi kalau laki-laki habis mukuli perempuan, perempuannya ingin balas, laki-lakinya bilang stop. Dalilnya tidak ada. Itu kan kalau dibaca agak kasar kan berarti laki-laki mukuli perempuan itu syar'i. Jadi kalau ada yang ingin mukul dan syar'i, itu laki-laki yang mukul perempuan. Sebaliknya tidak ada. Nah itu yang bikin Fatimah Mernissi gelisah. Apa iya sih ya? Masa Islam itu sampai segitunya? Karena itu ini pertanyaan-pertanyaan besarnya Fatimah Mernissi. Yang pertama apa? Apa mungkin Islam itu secara sengaja memang ingin tidak adil pada perempuan? Katanya rahmatan lil alamin. Atau redaksi-redaksi yang kelihatan memojokkan perempuan itu ya memang zamannya begitu. Dan cara memahaminya juga tidak bisa letterlot. Zaman itu memang logikanya begitu. Zaman sekarang realitasnya berubah. Zaman itu perempuan dibatasi nikah 4 itu perayaan luar biasa bagi perempuan. Pemanusiaan yang luar biasa. Tapi kira-kira hal yang sama terjadi nggak dengan hari ini? Jadi yang dipertanyakan oleh Fatimah Mernissi, apa iya sih Islam itu memang meletakkan perempuan jadi makhluk, jadi manusia kelas 2 secara sengaja? Yang kedua, apa mungkin Nabi Muhammad itu yang diketahui sangat lembut, sangat penyayang, sampai hati bersabda merendahkan perempuan? Bahkan Nabi, kan ada cerita Nabi itu terhadap bayi perempuan aja, Nabi bahkan tidak mau melukai hatinya. Kan suatu ketika ada sahabat bawa anak perempuan masih kecil, Nabi ingin gendong. Begitu digendong, ngompol. Ini orang tuanya kan marah-marah sama anaknya. Anak dipukuli, wong Nabi kok diompoli kamu itu, wong Nabi kan gitu. Terus dipukuli, dijewer sampai nangis. Terus Nabi bilang, jangan begitu. Luka tubuhnya mungkin dirasakan sebentar, tapi luka batinnya dia bisa membekas sampai besar. Jadi cara didik anak ya jangan sambil dipukuli gitu. Oh itu Nabi yang selembut ini apa iya setega itu sama perempuan? Itu pertanyaannya Fatimah Mernissi. Atau jangan-jangan kita aja yang salah tafsir, salah paham. Atau kita aja yang out of date. Itu logika abad ke-6 di zaman itu iya, tapi zaman sekarang harus ada adaptasi-adaptasi, penyesuaian-penyesuaian. Ya di Arab abad ke-6 perempuan keluar rumah harus sama muhrimnya. Tapi kalau hari ini diberlakukan letterlek persis sama, ngaji ini semakin rame. Karena iya kan, yang perempuan-perempuan harus ngajak Pak D-nya, bapaknya ikut ke sini. Kalau nggak ada, nggak boleh keluar. Loh kan, kalau memang letterlek kan harusnya begitu. Tapi kan situasinya sudah berubah. Ya karena Arab zaman itu ya situasinya perang, apalagi Arab. Arab itu kan terkenal susah interaksi laki-laki sama perempuannya, sehingga ya cenderungnya agak ganas-ganas kalau sama perempuan. Saya diceritain orang haji-haji kan mesti begitu. Hati-hati loh sama orang Arab kan mesti begitu. Itu zaman sekarang, apalagi zaman dulu. Oke, jadi kegelisahannya Fatimah Mernissi itu. Terus yang ketiga, adat yang meminggirkan perempuan, menyusahkan perempuan, itu sebenarnya sumbernya memang ajaran Islam atau budaya yang sudah ada sebelumnya, ataukah memang tafsirnya orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Itu yang dikejar oleh Fatimah Mernissi.
Dia tidak puas sama sekali dengan hadis-hadis misoginis, ayat-ayat yang sering ditafsirkan memojokkan perempuan. Dari sinilah terus dia terlecut untuk masuk ke ranah Islamic feminism, feminisme Islam. Dan tidak usah khawatir, nanti hasil temuannya Fatimah Mernissi itu ternyata Islam itu sangat menghargai perempuan. Problemnya terletak pada cara orang memahami teks Islam. Problemnya kuncinya di situ. Itu kalimat yang dari The Veil and the Male Elite. Kalau hak-haknya perempuan jadi masalah bagi beberapa Muslim laki-laki modern hari ini maksudnya, itu pasti bukan karena Al-Quran atau karena Nabi atau karena Sunnah, tapi karena hak-hak itu tabrakan dengan kepentingan elit laki-laki tertentu. Bahkan bukan semua laki-laki, elit tertentu. Yang ini kadang-kadang mereka punya kuasa, baik kuasa menafsirkan maupun kuasa mengatur. Ya, elit itu termasuk mungkin ulama tertentu, umarok tertentu yang punya kepentingan politik. Mereka lah yang terancam kalau perempuan haknya sama. Ya nanti narasinya panjang. Kok bisa? Karena laki-laki punya kepentingan sendiri. Dan semangat ini kan yang kadang-kadang agak hidup hari ini. Kadang-kadang di kelas itu kalau ranking satunya siapa? Perempuan enggak. Kalau ranking satunya perempuan, yang laki-laki panas mesti. Masa kalah sama perempuan? Lah emangnya kenapa? Urusan ranking ya enggak laki-laki, enggak perempuan. Perempuan yang pengen pinter malah takut sekarang kan. Wah, terlalu pinter nanti enggak ada yang mau ngelamar. Ngeri semua mau ngelamar. S3 ya, gini S1 enggak lulus-lulus ya misalnya. Ya kan? Oke. Yang terancam laki-lakinya. Makanya karena mereka punya kuasa tafsir, akhirnya ditafsirkanlah versi kepentingan mereka. Nah, itu kalimatnya The Veil and the Male Elite.